Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada saudara semuanya dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang informasi mengenai panduan umum program kreativitas mahasiswa tahun 2022, di mana panduan program kreativitas mahasiswa tahun 2022 ini bisa diunduh di internet, dan bagi saudara-saudara yang membutuhkan bantuan atau ingin tahu lebih cepat dalam bentuk penjelasan, berikut saya akan menyampaikannya. Dan untuk lebih detailnya, saudara-saudara bisa membaca buku panduan program kreativitas mahasiswa tahun 2022. Kita buka bukunya. Di sini sambutan dan kata pengantar bisa dibaca sendiri. Penjelasan umum PKM saya kira saudara semuanya sebagian besar sudah mengetahuinya, sehingga kita tinggal mengulang bentuk dari PKM, bidang-bidang PKM. Selama ini mungkin bidang PKM ada yang 5, kemudian ada 8. Nah, pada tahun 2022 ini bidang PKM sudah menjadi 10 bidang, yaitu yang pertama seperti yang terlihat di buku ini. Yang pertama, saya perbesar. Nah, di sini bisa dilihat yang pertama seperti biasa ya, program kreativitas mahasiswa di bidang riset eksakta, dan kedua PKM riset di bidang sosial humaniora, kemudian PKMK kewirausahaan, PKM PM pemberdayaan masyarakat, PKPE, PKMPI, PKMKC, PKMKI, PKM Vega GK, PKM GFT, dan PKM AI. Apakah PKM-PKM ini? Nanti kita jelaskan satu persatu. Yang pasti semua PKM, yang 10 PKM ini sangat-sangat dibutuhkan ya. Tidak hanya mahasiswa yang membutuhkan, tapi perguruan tinggi masing-masing dari saudara semuanya sangat membutuhkan perspektif saudara di bidang PKM ini. Kenapa tidak? Untuk satu PKM jenis research eksakta dari research sosial humaniora aja itu 3 IKU. Di perguruan tinggi IKU 2, IKU 3, IKU 5 perguruan tinggi saudara akan ternaikkan. Bagaimana dengan PKM kewirausahaan dan PKM di masyarakat? IKU 1, 2, 3, dan 5 sekaligus juga terdongkrak untuk masing-masing perguruan tinggi. Dan sampai seterusnya seperti ini tabel. Artinya apa saudara-saudara? Jika saudara mengikuti PKM, saudara tidak hanya mencetak masa depan yang cerah buat saudara, tapi juga membantu perguruan tinggi saudara untuk mencetak masa depan. Dalam hal ini berkontribusi dalam IKU universitas seperti itu ya. Lalu untuk saudara apa gunanya ya gitu ya. Jadi untuk saudara, kalau saudara lulus didanai dan masuk PIMNAS PKM-nya ini, nah itu SKS-nya, kegiatan itu akan disetarakan dalam SKS dalam kegiatan MBKM. Total kumulatifnya itu 6 sampai 10 kumulatif. Jadi kalau saudara ikut PKM didanai dan lolos PIMNAS seperti itu bisa dikonversikan nilai SKS-nya di masing-masing perguruan tinggi dengan total hitungan 6 sampai 10 untuk jenis PKM bidang 1 sampai 8, dan 1 dan 2 untuk bidang 10, 3 sampai 5 SKS untuk bidang 9. Luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi untuk Anda semua untuk mengikuti kegiatan program kreativitas mahasiswa. Kalau tidak sempat tahun ini, bersiap-siap membuatnya tahun ini untuk diupload tahun mendatang. Kita lanjutkan. Nah, apa sih yang kepanjangan PKM tadi, dan apa saja kriteria-kriterianya? Kita geser. Nah, yang pertama yaitu PKM RE ya, PKM RE atau PKM riset eksakta. Nah, inti kegiatannya itu pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru bidang eksakta aja. Jadi biasanya kalau FT, FMIPA itu udah pasti ya. Tapi kalau misalnya FBS, FIS ya masuknya ke PKM riset sosial humaniora, di mana para penelitinya akan melakukan pengamatan mendalam berbasis iptek, mengungkapkan informasi baru bidang sosial, humaniora, dan seni. Nah, kriteria keilmuannya, sesuai bidang ilmu atau kolaborasi lintas bidang ilmu sangat dianjurkan untuk memperdalam dan memperkuat riset
atau penelitian saudara. Nah, demikian juga dengan PKM sosial riset di sosial humaniora. Artinya sesuai bidang ilmu, ketuanya itu sesuai dengan bidang ilmu yang ada di judul PKM. Untuk mendukungnya dibutuhkanlah jurusan-jurusan lain gitu. Boleh kolaborasi lintas bidang prodi, tapi ilmunya itu memang dibutuhkan untuk penelitian itu. Misalnya penelitian sosial humaniora, misalnya penelitian tentang gender di sastra. Nah, gender ini juga diteliti sebenarnya oleh mahasiswa, bisa diteliti oleh mahasiswa sosiologi, misalnya seperti itu. Maka lintas bidang ilmu yang dianjurkan seperti itu contohnya. Nah, mahasiswa S1 boleh ikut, diploma 4 dan 3 juga boleh ikut. Jumlah mahasiswanya termasuk anggota itu 3 sampai 5 orang. Nah, pendadaannya 5 sampai 7 sama. Kemudian luarannya apa? Ya, laporan kalau lulus didanai ya, laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Mirip dengan PKM kewirausahaan, kita masuk sekarang. Pendanaannya mirip, jumlah mahasiswanya mirip, persis ya, pendidikannya sama, luarannya sama. Yang bedanya adalah bentuk PKM-nya. Kalau PKM kewirausahaan ini merupakan produk, kalau tadi PKM riset itu pengamatan mendalam berbasis iptek, PKM kewirausahaan itu produk iptek, bukan pengamatan lagi, sebagai komoditas usaha mahasiswa. Ada komoditas, apakah itu berupa barang atau jasa. Nah, kabar bagusnya tidak harus sesuai bidang ilmu kriteria mahasiswanya. Artinya kalau mahasiswa bahasa Inggris melakukan wirausaha gitu, tidak harus bidangnya anak ekonomi ketuanya, tapi kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Kenapa? Nah, misalkan katakan misalnya di jurusan sastra misalnya akan membuat kegiatan PKM kewirausahaan mengenai sebuah produk snack misalnya ya kan. Tapi snacknya itu untuk desainnya itu butuh anak DKV, penjualannya, hitung anggarannya, anak ekonomi, itu maksudnya. Kemudian PKM pengabdian kepada masyarakat sama dengan PKM kewirausahaan untuk kriteria keilmuan. Tidak harus sesuai bidang ilmu, tapi harus dianjurkan kolaborasi. Apa beda kewirausahaan dengan pengabdian masyarakat? Ya jelas, kalau PKM kewirausahaan inti kegiatan itu merupakan produk iptek sebagai komoditas usaha. Nah, kalau PKM pengabdian kepada masyarakat, PKMPM, kita itu memberikan solusi iptek, apakah berupa teknologi, manajemen bagi mitra yang non-profit. Nah, begitu. Kemudian gimana? Sama dengan PKMK ya, tidak harus sesuai bidang ilmu, keilmuannya, sehingga diperlukan kolaborasi lintas bidang. Itu sangat dianjurkan. Nah, kemudian luarannya bisa dilihat di sini ya, laporan kemajuan, laporan akhir, buku pedoman mitra. Karena kita akan fokus terhadap pembuatan proposal, ya, kita fokus pada sampai kolom pendanaan saja. Kemudian PKMPI. Apa itu PKMPI? PKMPI merupakan solusi iptek teknologi bagi mitra profit. Jika kita memberikan kepada mitra non-profit, itu PKMPM jatuhnya. Tapi kalau kita memberikan teknologi solusi iptek kepada mitra yang profit, yang berupa perusahaan atau yang katakanlah UMKM misalnya ya, yang menghasilkan profit, maka itu disebut penerapan iptek. Nah, karena dia penerapan iptek, maka mahasiswanya itu, terutama ketuanya itu harus sesuai bidang ilmunya dengan proposal PKMPI yang dianjurkan. Nah, bila diperlukan, lebih baik kolaborasi lintas bidang dilakukan seperti itu. Bisa untuk anak S1 sampai diploma 3, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke PKM Karsa Cipta, PKMKC. Nah, PKMKC ini apa lagi? Yaitu karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Jadi kalau Karsa Cipta ini adalah karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Bidang ilmunya bagaimana? Bidang ilmu ketuanya itu sesuai dengan PKMKC. Dan tentunya kolaborasi lintas bidang ilmu sangat dianjurkan. Nah, nanti ada lagi namanya PKM Karya Inovatif, PKMKI. Apa itu PKMKI? Itu karya berupa hasil karya fungsional. Ya, kalau tadi PKM Karya Teknik hasil konstruksi, ini hasil karya fungsional, inovatif, solutif, skala penuh, berbasis iptek, siap diproduksi massal. Kalau dia masih berupa prototype gitu ya, produk yang berupa prototype masuk PKMKC. Tapi kalau karya yang sudah siap diproduksi massal nanti, maka dia jatuhnya PKMKI. Nah, ketuanya harus sesuai dengan bidang ilmu dan anggotanya
lebih baik berkolaborasi di lintas bidang ilmu. Oke ya, kita lihat di sini ada lagi PKM VGK, yaitu video gagasan kreatif. Menarik sekali ya, ada video gagasan kreatif. Anggotanya masih maksimal 5, minimal maksudnya dananya maksimal 7, minimal 5 juta, anggotanya masih maksimal 5 orang dan minimal 3 orang. Seperti itu ya, kalau 3 ada 1 ketua, 2 anggota. Apa itu PKM video gagasan konstruktif? Yaitu PKM yang mengangkat video yang berisikan isu Sustainable Development Goals dan isu nasional. Jadi di luar itu ya tidak dianggap video gagasan kreatif. Nah, SDGs ini banyak jenisnya, pengentasan kemiskinan, ya pemberantasan buta huruf, gitu ya, banyak sekali. Nah, isu nasional itu juga banyak. Nah, mungkin bisa dipilih salah satunya yang paling tepat menurut saudara. Nah, untuk video gagasan konstruktif ini, kabar bagusnya adalah mahasiswa itu, ketuanya maupun anggotanya tidak harus sesuai dengan bidang ilmunya. Minimal, kalau yang sebaiknya tentu iya, tapi tidak harus. Nah, kolaborasi lintas bidang dianjurkan. Oke, nah dua terakhir ada lagi namanya PKM gagasan futuristik tertulis, PKM GFT. Apa beda video gagasan konstruktif dengan gagasan futuristik tertulis? Kalau tadi berupa video, kalau gagasan futuristik ini berupa karya tulis. Karya tulis mengenai apa? Yaitu membuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Seperti lomba karya tulis ilmiah lah kalau di SMA, saudara-saudara. Nah, sama keilmuannya tidak harus sesuai dengan bidang ilmu, kolaborasi lintas bidang sangat dianjurkan. Nah, PKM gagasan futuristik tertulis, nanti ada lagi namanya PKM artikel ilmiah, dia tidak didanai ya proposalnya itu pelaksananya, tapi ada insentifnya sekitar 2,5 juta nantinya, bukan sekitar 2,5 juta. Oke, anggotanya 3-5 orang juga. Kalau udah didanai nanti artikel gagasan dan artikel untuk PKM GFT dan artikel ilmiah untuk PKM AI. Nah, saudara-saudara semuanya, yang menarik adalah bahwa untuk kriteria keilmuan PKM ini disarankan atau dianjurkan kolaborasi lintas bidang ilmu. Dan saya menyimpulkan untuk saudara-saudara bagusnya untuk bisa bersaing lebih baik, untuk untuk bisa posisi untuk lolos dan proposalnya lebih bagus kualitasnya, berkolaborasilah seperti itu. Kita lanjutkan untuk kalau tujuan PKM saya kira saudara bisa baca sendiri. Kemudian kita akan lanjutkan ke karakteristik umum PKM ya. Kita ulangi lagi nih bagi yang belum paham. Yang pertama, besar. Nah, ini karakteristik umum PKM. Yang pertama itu adalah PKM riset eksakta. PKM riset eksakta apa sajakah bidangnya ya? Yaitu meliputi riset yang mengungkapkan hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produktif atraktif, blueprint dan sejenisnya, atau identifikasi senyawa kimia aktif. Nah, kemudian PKM riset sosial humaniora meliputi riset yang mengungkap hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, seni, dan budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Kemudian PKM kewirausahaan itu bertujuan menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komunitas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Unsur utama yang ditetapkan adalah tingkat intelektual dan kreativitasnya ya. Jadi ada unsur intelektual dan kreativitasnya, tidak bersaing dengan pedagang kaki lima seperti itu kira-kira. Nah, pelaku utamanya adalah mahasiswa, sementara pihak lainnya hanya sebagai faktor pendukung atau mitra. Nah, selanjutnya PKM pengabdian masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat melalui penerapan iptek yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang tidak berorientasi pada keuntungan atau profit.
Sekarang kita masuk ke PKM penerapan IPTEK, yaitu PKMPI yang bertujuan untuk membuka wawasan IPTEK mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha, usaha mikro sampai perusahaan besar, atau masyarakat yang berorientasi pada profit. Solusi IPTEK yang diimplementasikan harus merupakan respon persoalan prioritas yang disampaikan calon mitra. Dalam hal ini, mitranya adalah mitra yang berorientasi pada profit, beda dengan PKM masyarakat yang bermitra dengan yang mitra yang tidak berorientasi pada profit. Selanjutnya PKM Karsa Cipta. PKM Karsa Cipta ini bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Jadi karya cipta tersebut bisa saja belum memberikan kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Nah, PKM Karsa Cipta tidak meniru produk existing baik di dalam maupun luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip atau fungsinya. Selanjutnya PKMKI. PKMKI itu bertujuan untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap problematika faktual di masyarakat atau dunia usaha dan sekaligus mengasah kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan karya fungsional inovatif yang solutif berbasis IPTEK. Luaran utamanya berupa produk skala penuh, skala satu ya, jadi tidak prototipe lagi. Kalau PKMKC tadi menghasilkan prototipe, PKMK ini merupakan menghasilkan produk yang siap diproduksi massal, seperti itu. Kita lanjutkan PKM video gagasan kreatif ya. Bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya memiliki tata kelola yang ini dia, tata kelola mohon maaf. Nah, PKM, saya ulangi, PKM VGK bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola yang konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan Sustainable Development Goals di Indonesia maupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Apa itu SDGs? Saudara sudah bisa pelajari, dan apa saja yang termasuk keprihatinan bangsa Indonesia saat ini di Google ada, di buku ada, gampang sekali. Nah, PKM GFT, gagasan futuristik tertulis ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman. Umumnya berupa konsep perubahan ya, atau yang pengembangan dari berbagai aspek berbangsa. Bersifat futuristik, jangka panjang, tetap berpotensi untuk direalisasikan. Jadi kita tidak membuat videonya, cuman gagasannya gitu. Karena tidak semua gagasan bisa kita buatkan videonya seperti itu. Terakhir, yang ke-10 jenis PKM-nya yaitu artikel ilmiah PKMAI, bertujuan untuk memberi pengalaman kepada mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis ilmiah. Nah, bidang PKMAI ini merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik lainnya dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Misalnya studi kasus, praktek lapangan, KKM, PKM pendanaan yang tidak lolos PIMNAS, magang, dan lain-lain, yang merupakan hasil kerja kelompok, tapi bukan dari skripsinya, seperti itulah kira-kira. Saya kira untuk alur kegiatan bisa dilihat saja gambarnya ketika saudara mendownload bukunya nanti. Kita masuk ke bahagian berikut, yaitu ini ya. Kita lihat lagi. Ini tidak. Nah, ini yang akan saya bacakan. Sorry, maaf saudara-saudara semua. Kita perbesar. Nah, proposal yang lolos, proposal PKM yang lolos dari standar nilai yang ditetapkan atau passing grade yang akan didanai oleh Belmawa. Nah, perguruan tinggi wajib memberikan tambahan pendanaan pada proposal yang lolos dengan jumlah pendanaan maksimal 25% dari 7 juta atau maksimal sebesar 1.750.000 dalam bentuk in cash atau in kind. Selain itu, pendanaan dapat juga memperoleh tambahan dari instansi lain dengan jumlah pendanaan 10% dari 7 juta atau maksimum sebesar 700 juta dalam bentuk 700.000 maksud saya dalam bentuk in cash atau in kind. Nah, in cash ini berupa uang, in kind ini berupa fasilitas.
yang bisa dibuatkan uangnya setara berapa itu maksudnya. Nah, dana tambahan wajib dari perguruan tinggi dan dana tambahan dari instansi lain jika ada harus sudah dimasukkan dalam proposal kalau ada. Nah, perguruan tinggi wajib memberitahu dana tambahan tersebut kepada bawah dalam bentuk surat. Jadi ini untuk saudara yang sedang membuat proposal, artinya maksimal 7 juta dananya. Tapi kalau sudah membuat tambah lagi 1.750.000 lagi boleh, tetapi itu berupa bantuan dari universitas dalam bentuk in kind kalau di UNP misalnya. Kalau dana dari pihak lain atau mitra itu maksimal cuma 700.000. Kira-kira begitu saudara-saudara semua, ini untuk penilaian anggarannya. Kemudian kita masuk bagian yang lain. Nah, kita ini untuk bagi yang lulus ya. Jadi kita sekarang konsen untuk membuat proposalnya gitu. Ini kalau lulus ini ada logbook. Ini rekognisi PKM dalam SKS ya. Nah, bagaimana misalnya kalau ada saudara yang penasaran bagaimana sih konversi PKM ini ke SKS gitu ya, ini bisa dibaca di buku PKM Dikti ini halaman 23 dan 24, nanti disambung ke 25 dan 26 sampai nanti halaman 28 itu bisa dibaca sendiri. Saya kira begitu dulu saudara-saudara semuanya tentang PKM panduan secara umum. Saya akan melanjutkannya dengan panduan per kegiatan. Bagi saudara yang sudah membaca dan mendownloadnya, selamat. Bagi saudara yang sudah mengupload proposal ke universitas ya, ke sistem universitas dan siap untuk menguploadnya ke sistem nasional juga selamat. Dan bagi saudara yang sedang bersiap-siap untuk tahun depan juga selamat. Keep doing your best. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.